Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3672. Apakah kamu temanmu? Ketika Zheng Nianan mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Sudah lama sekali dan dia belum pernah diusir keluar gua oleh batasan di dalam, yang membuktikan bahwa dia cukup mampu. Tuan Zheng, apakah sudah ada seseorang di dalam? Melihat ini, pemimpin Sekte Jiang bertanya. Iya, sebelum kalian datang, seseorang telah memasuki gua untuk membantu kami mendapatkan teknik intensif. Sekarang sudah menjadi dupa, jadi saya rasa kali ini kemungkinan besar akan berhasil. Zheng Nianan berkata dengan gembira. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia segera melihat ke arah Dev. Jika pihak lain berhasil, maka Dev tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu iblis. Tuan Dafek, sebaiknya Anda segera masuk. Jika Anda terlambat, Anda mungkin akan terlambat. Melihat ini, Zeyan berkata pada Dev. Dev mengangguk, lalu memancarkan kesadaran spiritualnya. Dia ingin melihat pantangan apa saja yang ada di gua ini terlebih dahulu. Tidak boleh terburu-buru masuk, lagi pula sudah banyak orang yang mencobanya dan belum ada yang berhasil. Itu membuktikan bahwa tabu di gua ini pasti sangat kuat. Ketika kesadaran Dev baru saja menghilang, Qi Pei Jia menjulurkan kepalanya dari balik batu besar di dalam gua, dan kemudian menatap Dev dengan matanya. Baunya sangat familiar. Apakah orang ini Dev? Qi Pei Jia menatap Dev, yang telah mengubah penampilannya. Setelah melanjutkan memeriksa aura Dev, Qi Pei Jia tertawa dingin. Itu memang dia. Sepertinya orang ini juga takut dengan perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis, jadi dia mengubah penampilannya. Tapi dia bertemu denganku hari ini, kamu dalam nasib buruk. Qi Pei Jia sangat bahagia di dalam hatinya. Selama dia membunuh Dev, dia bisa pergi ke aliansi penyegel iblis untuk memimpin ibadah selama 100 tahun. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Selama kekuatannya mencapai puncak alam kesengsaraan, dia tidak perlu lagi dikendalikan oleh Ningzi. Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendengarkan Ningzi. Setelah Dev menghilangkan kesadarannya, dia mengerutkan kening dan langsung melihat ke batu di satu sisi. Dev baru saja menyembunyikan auranya, jadi dia tidak memperhatikan Qi Pei Jia. Sekarang kesadarannya menyebar, dia segera menangkap sosok Qi Pei Jia. Hal ini membuat Dev merasa sangat aneh. Dia tidak mengerti mengapa Qi Pei Jia berada di Sekte Tianmo. Tuan Dafek, ada apa? Pemimpin Sekte Jiang melihat ada yang salah dengan ekspresi Dev, jadi dia bertanya. Sebelum Dev bisa mengatakan apapun, Qi Pei Jia melompat dan mendarat tepat di depan Dev. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Qi Pei Jia tersenyum dingin pada Dev dan berkata. Saat Zeyan melihat Qi Pei Jia tiba-tiba muncul, wajahnya langsung berubah dingin dan ekspresinya menjadi gugup. Dia mengetahui kemampuan Qi Pei Jia. Saat berada di medan pertempuran antara dewa dan iblis, Dev hampir jatuh ke tangan Qi Pei Jia beberapa kali. Jika beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja tidak muncul pada saat itu, Dev akan benar-benar mendapat masalah. Meskipun Dev sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia masih sedikit tidak mampu menghadapi Qi Pei Jia. Saudara Yan, ada apa? Siapa orang ini? Jiang Yulian melihat wajah jelek Zeyan, jadi dia bertanya dengan prihatin. Orang ini adalah musuh Tuan Dev, dan dia akan mendapat masalah sekarang. Zeyan berbisik pada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, ekspresinya berubah, dan kemudian dia diam-diam mulai mengedarkan aura di tubuhnya. Tuan Dafek, siapa ini? Apakah ini temanmu? Master Sekte Jiang bertanya pada Dev. Kami berteman. Dev menjawab dengan tenang, tapi matanya tertuju pada Qi Pei Jia. Zheng Nianan sedikit terkejut saat melihat Qi Pei Jia muncul, dan kemudian melihat ke arah tetua di sampingnya. Ini adalah tempat penting dari Sekte Tianmo, dan orang luar tidak diperbolehkan datang dan pergi sesuka hati. Sekarang orang luar tiba-tiba melompat keluar. Zheng Nianan sedikit tidak senang. Master Sekte, ini adalah orang yang datang untuk menantang bersama. Orang yang memasuki gua adalah temannya, dan dia menunggu di sini. Tetua itu dengan cepat menjelaskan. Bab 3673, jangan ikut campur. Zheng Nianan tidak marah ketika mendengar pihak lain datang untuk menantangnya dan merupakan teman pria di dalam gua. Bagaimanapun, orang-orang di dalam gua adalah yang paling menjanjikan untuk mengeluarkan keterampilan intensif mereka.
Ketika Dev mendengar bahwa Qi Peijia datang ke Tianmomen dengan seseorang untuk menantangnya, dia hanya bisa mengerutkan keningnya, dia tidak bisa menebak siapa yang memasuki gua. Dev, menurutmu apakah tidak ada yang bisa mengenalimu setelah kamu mengubah penampilanmu? Qi Peijia memandang Dev sambil mencibir dan bertanya. Dev. Zheng Nianan tercengang. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia segera menatap Qi Peijia dengan waspada. Apakah Dev yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Demon Sealet Alliance selama 100 tahun? Pada saat ini, Tetua Tianmomen bertanya dengan kaget. Ya, itu dia. Dia mengubah penampilannya, mungkin karena dia takut ada yang mengenalinya. Qi Peijia berkata sambil tersenyum. Ketika Dev melihat ini, dia gemetar sedikit dan kembali ke penampilannya sendiri. Sekarang dia sudah dikenali, tidak ada gunanya menyamarkan penampilannya. Melihat Dev di depannya, mata Zheng Nianan tiba-tiba menjadi sedikit berapi-api. Setelah melihat ini, Master Sekte Jiang buru-buru berkata kepada Zheng Nianan, Master Sekte Zheng, Tuan Dev ini adalah penyelamat saya, jadi saya tidak ingin ada orang yang melakukan apapun padanya. Master Sekte Jiang memperingatkan Zheng Nianan bahwa jika dia menyerang Dev demi percandian 100 tahun aliansi penyegel iblis, dia pasti tidak akan berdiam diri. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Zheng Nianan tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, karena saya adalah temanmu, saya pasti tidak akan mengambil tindakan, tetapi jika orang lain melakukannya, Sekte Iblis Surgawi saya tidak akan ikut campur. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, dia langsung mundur ke punggungnya, dia tahu bahwa Qi Peijia pasti akan mengambil tindakan terhadap Dev. Kekuatan Qi Peijia, alam kesengsaraan tingkat 8, pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, dan Sekte Iblis Surgawi mereka pasti tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, teman-teman Qi Peijia berada di dalam gua dan akan berhasil mengeluarkan keterampilan intensif dari Sekte Tianmo mereka, bahkan lebih mustahil bagi Zheng Nianan untuk membantu Dev menangani Qi Peijia. Melihat apa yang dikatakan Zheng Nianan, wajah Master Sekte Jiang menjadi sangat jelek. Jika Sekte Tianmo tidak turun tangan untuk membantu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Qi Peijia? Pihak lain adalah biksu hebat di kesengsaraan tingkat 8 dunia. Meskipun Dev dapat membunuh 4 biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi menghadapi biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Ketika Anda mencapai alam melampaui kesengsaraan, bahkan jika Anda melintasi alam kecil, kekuatan Anda akan meningkat seperti tebing. Tidak banyak orang yang mengikuti Dev dan bertarung lintas level, dan beberapa level lebih baik, lagi pula, hanya ada sedikit orang. Pemimpin Sekte Jiang, mohon minggir. Ini masalah antara dia dan aku. Jangan ikut campur, Dev berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Dev tahu bahwa, meskipun pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menandingi Qi Peijia, dan hidup mereka akan sia-sia. Ketika Dev menghadapi Qi Peijia sendiri, meskipun tidak ada kemungkinan menang, dia bisa melarikan diri. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah tidak membutuhkan batu ajaib ini. Sekarang Dev dapat mengaktifkan senjata ajaib waktu jam, dan telah mencapai pencapaian tertentu dalam langkah pengendalian tembakan. Tidak sulit bagi Dev untuk melarikan diri jika dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Qi Peijia. Tetapi jika pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya juga terlibat, dan Dev masih menjamin keselamatan mereka, akan sulit untuk melepaskannya. Tuan Dev, Anda, Master Sekte Jiang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zeyan menariknya kembali dan berkata, Master Sekte Jiang, Tuan Dev memiliki kebijaksanaannya sendiri. Sebaiknya kita tidak menimbulkan masalah baginya. Faktanya, Zeyan juga mengkhawatirkan Dev. Dia tahu bahwa Dev tidak bisa mengalahkan Qi Peijia, tapi saat ini, tidak ada gunanya mereka membantu, dan mereka menambah beban pada Dev dengan sia-sia. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya juga mundur, hanya menyisakan Dev dan Qi Peijia yang saling memandang. Bab 3674 Anda tidak pantas mendapatkannya. Apakah kamu tidak akan lari? Qi Peijia memandang Dev dengan tatapan mengejek dan bertanya, kenapa aku harus lari? Kata Dev dengan tenang, haha, sepertinya kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, yang telah meningkatkan kepercayaan dirimu secara signifikan. Apakah kamu merasa bahwa kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dan kamu dapat bersaing denganku?
Tanpa bantuan dari luar, saya akan sampai di sana dalam beberapa menit. Itu bisa membunuhmu. Senyuman kejam muncul di bibir Qi Peijia, menatap Dev seolah sedang melihat orang mati. Kamu tidak bisa membunuhku di medan perang antara dewa dan iblis, dan kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Tahukah kamu kenapa? Dev tersenyum dan berkata, kenapa? Qi Peijia tercengang. Karena kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuhku, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan setelah kamu berpetualang di gua menelan iblis dan mempelajari tekniknya? Kamu hanya beruntung. Dev mencibir. Hahaha, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi itu tidak bisa mengubah nasib kematianmu hari ini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat memotong anggota tubuhmu dan aku akan membawamu ke Demon Ceiling Alliance untuk menerima hadiah. Mengenai bagaimana Demon Ceiling Alliance akan menghadapimu, aku tidak peduli, tapi ada kemungkinan kamu akan selamat. Qi Peijia tertawa. Kamu berhak memotong anggota tubuhmu. Mata Dev menyipit, dan ada niat membunuh di matanya. Meskipun Dev tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Qi Peijia, dia tidak takut sama sekali, lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ada seorang lelaki tua bernama Raja Iblis Ciyun di lautan kesadarannya, tidak peduli seberapa kuat Qi Peijia, semua keahliannya telah diajarkan oleh Raja Iblis Ciyun. Selama Raja Iblis Ciyun dapat membantu Dev saat itu, tidak ada kemungkinan dia akan membunuh Qi Peijia. Karena kamu tidak mengerti keadaan saat ini, maka matilah. Qi Peijia menyeringai, menunjukkan sederet gigi putih. Ledakan. Kemudian kabut hitam muncul di sekitar tubuh Qi Peijia, dan kabut hitam mulai menyebar terus-menerus. Kabut hitam yang ganas terus menyapu, membuat seluruh langit langsung menjadi gelap. Merasakan bau yang menyengat dan berdarah ini, Zheng Nianan terus mundur. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga terus mundur, karena takut tertangkap oleh aura ini. Dev melihat aura yang keluar dari Qi Peijia. Wajahnya sedikit serius, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan keluar dari sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Dev. Menghadapi Qi Peijia, Dev tidak berani ceroboh sama sekali, ini adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, semua aura di tubuhnya meletus pada saat yang sama, tapi aura Dev masih tampak jauh lebih lemah dibandingkan dengan armor Qi. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Zhe-Yan berkeringat demi Dev. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar, dan kamu bisa membedakannya hanya dari hembusan nafasnya. Melihat Dev, yang diselimuti cahaya keemasan, Qi Peijia menatap Dev dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu tidak terlalu kuat, tetapi kamu kaya akan harta. Jika kamu membunuhmu, kamu tidak hanya akan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, tetapi juga mampu mengklaim hartamu sebagai milikku benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kemudian kabut hitam yang mengepul langsung berubah menjadi binatang buas, mengaum langsung ke arah Dev. Dev melihat binatang itu datang. Pedang pembunuh naga muncul seketika, dan kemudian dia menebas dengan pedang, memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan langsung berubah menjadi naga emas, mengeluarkan semburan raungan naga. Melihat naga raksasa emas itu, Zheng Nianan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa ini bisa dilepaskan oleh biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan. Qi Peijia melihat naga emas Dev yang meledak, matanya penuh ejekan. Bersambung.